Ya, sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua terus bergulir. Salah satu yang hingga kini masih jadi perhatian adalah terkait adanya pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati yang terus digaungkan dalam persidangan. Benarkah narasi kejahatan seksual atau tindakan asusila ini untuk menutupi fakta sebenarnya? Kita akan bahas malam ini bersama pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat malam, Mas Reza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hingga saat ini, Mas Reza, apa saja sih sebenarnya kejanggalan yang Anda temukan terkait keterangan dengan dugaan pelecehan, kekerasan seksual dan juga pemerkosaan Putri Chandrawati? Kan tadi sempat dikatakan dibanting 3 kali, kemudian ada kekerasan seksual. Apa saja kejanggalan yang Anda temukan? Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, usaha untuk membuktikan ada tidaknya perkosaan itu membutuhkan 3 hal. Pertama, keterangan dari saksi dan atau korban. Yang kedua adalah keterangan ahli, berarti kita bayangkan ada pemeriksaan oleh profesional di situ. Dan yang ketiga adalah keyakinan majelis hakim. Nah, berarti kita fokus pada hal yang kedua, yaitu keterangan ahli atau pemeriksaan oleh profesional. Pertanyaan induknya adalah, ahli apa yang paling relevan? Pemeriksaan apa yang paling dibutuhkan untuk memastikan ada atau tidaknya pemerkosaan terhadap PC? Nah, untuk menjawabnya, mari kita buka KUHP. Karena di dalam KUHP lah ada definisi tentang pemerkosaan yang ringkasnya adalah penetrasi secara paksaan. Penetrasi berarti kita bicara tentang dimensi fisik manusia. Dengan demikian, ahli yang paling relevan sekaligus pemeriksaan yang paling dibutuhkan adalah mereka-mereka yang kompeten untuk melakukan pemeriksaan terhadap fisik, yaitu terhadap organ vital manusia. Siapa itu? Menurut saya talenta bukan adalah mereka-mereka dari disiplin ilmu kedokteran. Dengan kata lain, hanya lewat visum sajalah bisa dipastikan bahwa seseorang sungguh-sungguh sudah pernah diperkosa atau tidak diperkosa. Dan sampai sekarang, soalnya, sampai hari ini, panjang ingatan saya berjalan, tidak pernah sekalipun saya menerima informasi dari media massa bahwa PC pernah menjalani visum untuk memeriksakan kondisi organ vitalnya, apakah dia sudah pernah diperkosa atau tidak diperkosa. Betul, itu yang belum masih kita tunggu-tunggu ya, jika memang ada terjadi pemerkosaan, tetapi belum ada keterangan dari ahli, seperti yang Anda bilang, visum juga belum dihadirkan begitu ya untuk pembuktian. Nah, selain itu ada juga keterangan beberapa saksi, Mas Reza, yang mengatakan sempat terjadi pertemuan 4 mata antara PC dan Yosua selama sekitar 15 menit di dalam kamar. Apakah rentang waktu 15 menit itu memungkinkan terjadinya kekerasan seksual atau pemerkosaan begitu? Sesaat lalu saya mengatakan saya tidak bisa memastikan apakah ada atau tidak ada perkosaan tersebut. Tetapi kalau kemudian sudah kita singgung-singgung 15 menit pertemuan privat di dalam ruangan 4 mata hanya oleh PC dan oleh mendiang Brigadir Yosua, maka izinkan sekarang saya untuk sanksi, untuk ragu terhadap kebenaran klaim bahwa PC sudah diperkosa, sudah dijahati secara seksual oleh mendiang Brigadir Yosua. Untuk menakarnya adalah, mari kita cek tahap demi tahap proses pemulihan seseorang yang sudah mengalami perkosaan. Tahap pertama yang akan dilalui oleh korban adalah bagaimana dia mengatasi ketakutannya. Kalau tahap ini bisa dia lalui dengan baik, maka dia akan masuk ke tahap kedua, yaitu mengumpulkan kembali ingatan atau kenangan dia tentang peristiwa yang menyakitkan tersebut. Mengumpulkan ingatan ini menjadi sangat relevan, jadi sangat penting, karena yang bersangkutan boleh jadi pada tahap kedua inilah akan menjadi proses hukum. Dan proses hukum sangat juga mengandalkan daya ingat manusia. Nah, kalau kemudian tahap kedua ini juga bisa dilalui lancar, maka masuklah korban ini ke tahap ketiga. Yaitu bagaimana yang bersangkutan membangun kembali relasi sosial dengan lingkungan sekitar, yaitu lingkungan yang dia anggap bisa dipercaya, orang-orang yang dianggap bisa memberikan pertolongan, memberikan perlindungan, dan bersimpati pada dirinya. Nah, harap kita pahami bahwa trauma akibat kejahatan seksual itu luar biasa, apalagi kalau kita bicara pemerkosaan. Maka tahap 1, tahap 2, tahap 3 kita yakini tidak berlangsung dalam tempo 1-2 hari, tidak berlangsung dalam tempo 1-2 jam, lebih tidak berlangsung dalam hitungan menit. Butuh waktu yang panjang bagi seseorang untuk reconnecting to others. Bagi tahap ketiga, yaitu membangun kembali relasi sosialnya. Itu pun sekali lagi adalah relasi sosial dengan orang-orang yang bisa dipercaya. Tanda tanya besar.
Bagaimana mungkin dalam hitungan menit seseorang yang mengaku baru saja diperkosa justru minta bertemu dengan orang yang dia sebut sudah memerkosanya? Apakah mungkin korban sekonyong-konyong langsung masuk ke tahap ketiga? Bagi saya terlalu sulit untuk diterima akal sehat ada korban pemerkosaan dan dinamika psikologis sedemikian rupa yang pulih dengan sedemikian cepatnya. Itu artinya Anda sangat yakin bahwa tidak ada kekerasan seksual atau dugaan pemerkosaan yang terjadi di Magelang itu? Sejak awal saya mengatakan bahwa saya sesungguhnya tidak teryakinkan ada kontak seksual tersebut. Tapi oke lah, karena terus-menerus dipaksakan kepada publik bahwa ada narasi tentang kekerasan seksual. Dulu yang digunakan istilahnya adalah pelecehan seksual. Sekarang lebih dahsyat lagi, yaitu perkosaan. Maka apa boleh buat? Baik itu pelecehan seksual, apalagi perkosaan, hingga hari ini tidak ada satupun barang bukti yang bisa menunjukkan kepada kita definitif tidak mungkin tafsir bahwa PC sudah diperkosa. Tidak ada bukti itu. Termasuk menurut saya hasil pemeriksaan psikologi sekalipun tidak akan bisa bundar sempurna menyimpulkan apakah seseorang itu sudah diperkosa atau tidak. Karena tadi definisi perkosaan menurut KUHP adalah penetrasi dimensi fisik yang hanya bisa dilakukan pemeriksaannya oleh mereka dari disiplin ilmu kedokteran. Bahkan tidak termasuk dari psikologi sekalipun. Nah, kalau begitu apa ini sebenarnya, mengapa narasi tentang kejahatan seksual ini terus dipaksakan dan terutama digaungkan terus oleh pihak Sambo? Apakah untuk menutupi fakta sebenarnya atau memang ada hal lain di balik itu? Tanda petik wajar bahwa setiap pesakitan pasti akan mengembangkan strategi agar bisa lolos dari lubang jarum. Termasuk dengan mengembangkan apakah itu bualan, apakah itu khayalan, apakah itu malingering alias pura-pura sakit, pura-pura trauma. Sah saja. Kenapa saya katakan sah saja? Karena berbeda dengan saksi, terdakwa tidak disumpah sama sekali. Karena tidak disumpah, maka tadi saya katakan, ya anggap saja lah terdakwa mau berkhayal, mau membuat, silakan. Toh majelis hakim juga sudah mengatakan, silakan saudara mau berkata apa. Di majelis hakim yang akan menilai. Nah itu satu hal. Yang kedua, terdakwa ini tahu persis bahwa ancaman hukuman mati itu ada di depan mata. Pasal 340 KUHP. Nah agar kemudian bisa mendapatkan peringanan hukuman, bahkan syukur-syukur bebas murni, maka diciptakan sebuah alibi. Yang istilahnya adalah provocative defense. Bahwa si pembunuhan berencana yang didakwakan tersebut didahului oleh peristiwa provokatif pendahuluan. Apa itu? Pemerkosaan. Dengan kata lain, andaikan tidak ada pemerkosaan, tidak mungkin ada pembunuhan berencana. Nah inilah yang coba sedang dilakukan, strategi macam ini yang coba diangkat untuk meyakinkan majelis hakim dan juga untuk merebut simpati publik. Mumpung undang-undang TPKS baru saja diresmikan, menandakan bahwa sentimen kita, kepekaan kita terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan seksual tengah tinggi-tingginya saat ini. Barangkali momentum itu pula yang sedang ditangkap lalu dikemas sedemikian rupa menjadi siasat hukum oleh terdakwa. Itu artinya label Yosua nantinya jika memang benar terbukti atau memang yang sering digaungkan oleh pihak Sambo dan juga Putri Chandrawati bahwa melakukan kekerasan seksual itu akan mengurangi mengurangi dari hukuman. Iya, hukuman. Hitung-hitungan di atas kertas demikian. Tapi kita tidak boleh lupa sama sekali bahwa pihak yang dituduh sudah melakukan pemerkosaan tersebut hari ini sudah meninggal dunia. Dan Indonesia tidak mengenal yang namanya posthumous trial, alias proses persidangan terhadap seseorang yang sudah meninggal dunia. Jadi praktis no case. Satu, tidak ada satupun alat bukti yang bisa meyakinkan kita, apalagi meyakinkan majelis hakim bahwa pemerkosaan itu sudah terjadi. Yang kedua, andaikan dianggap bahwa pemerkosaan itu terjadi, dan andaikan dianggap Yosua adalah pelakunya, maka no case, bersangkutan sudah tidak ada. Tidak akan mungkin ada persidangan terkait dengan kejahatan seksual itu. Tidak akan mungkin.
Oke. Nah, selain itu, Mas Reza, JPU juga sempat menyinggung soal hasil tes poligraf atau alat pendeteksi kebohongan terkait isu perselingkuhan dengan almarhum Yosua. Apakah sebenarnya tes poligraf ini bisa dijadikan acuan untuk menilai seseorang menyatakan kebenaran? Karena ternyata terbukti hasilnya Putri Chandrawati dinyatakan berbohong. Sejak awal kasus ini terkuak ke publik, saya menetapkan 4 parameter untuk menakar keseriusan bahkan keberhasilan kerja Polri. Salah satunya adalah objektif dalam pengertian bahwa pengungkapan kasus ini dilakukan sesuai dengan rambu-rambu ilmiah dalam koridor keilmuan. Secara umum saya memberikan catatan positif, kecuali terkait dengan lie detector. Apapun hasil lie detector, mengatakan terperiksa berbohong, ataukah mengatakan terperiksa jujur, saya menganggap bahwa kedua hasil semacam itu tidak valid. Dengan kata lain, saya tidak menganggap lie detector sebagai alat bukti yang ilmiah dan kemudian layak untuk digunakan, diterima di ruang persidangan. Apapun hasilnya. Baik, baik. Terima kasih Mas Reza Indragiri sudah memberikan banyak sekali informasi terkait kejanggalan-kejanggalan kesaksian dari Putri Chandrawati ini. Kita menunggu dan kita masih mengikuti sidang ini, apakah nanti akan terungkap yang sebenarnya ataukah justru akan ada skenario-skenario baru yang terungkap dalam persidangan. Terima kasih pakar forensik, psikologi forensik Mas Reza Indragiri. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum.